Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengimplementasikan 12 prinsip animasi, yaitu stretch and squash ya, pada objek mesh bola gitu, UV sphere. Sebelum itu kita buat dulu rigging ya, kita berikan rig pada objek mesh gitu, berikan bondnya. Nah, objek meshnya kita pilih UV sphere. Ini kita hapus, kita tambahkan UV sphere ya. Kemudian kita view ortho, front ortho, tekan angka 1 seperti ini, klik kanan set smooth. Kemudian kita geser ya, geser bola ini ke di atas sumbu X ya. Jadi sumbu X ini warna merah, anggaplah ini lantai gitu sebagai lantainya. Kita geser. Nah, seolah bola ini ada di lantai ya, jadi ini kita buat jadi alat bantu nih sumbu X nya jadi lantainya. Nah, kemudian kita akan memberikan bond pada objek mesh ini ya. Nah, kita shift A, tambahkan armatur di sini. Nah, ini bondnya sudah masuk, tapi kita tidak bisa melihat ya karena terhalang oleh mesh. Nah, caranya kita klik bond ini, terus kemudian kita pergi ke properties ya. Di sini yang gambar orang lari nih, data properties, klik. Terus kita pilih viewport display. Terus kemudian kita pilih in front. Nah, in front ini atau kayak X-ray gitu ya. Jadi kita bisa melihat tulang di dalam daging gitu. Nah, ini sekarang bondnya sudah terlihat, tapi dia posisinya tepat di tengah-tengah meshnya di dalam ya. Bukan di luar gitu, bukan di sini atau geser tengah, tapi tepat di tengah-tengah ya. Oke, kita balik lagi ke front ortho seperti ini. Nah, sekarang kita klik bondnya ini kita beri nama rigging dulu ya, di sini armatur rig. Nah, rig aja deh. Nah, kita rig, kita kasih nama dulu dia. Terus kita ke edit mode, tekan tab. Nah, terus kita arahkan ke atas nih. Nah, shift Z untuk wireframe. Nah, idealnya untuk scaling dari bond, titik ujung ini ya, usahakan dia ada di posisi batas meshnya ini seperti ini gitu. Jadi agak bordernya agak nongol sedikit. Nah, ini juga sama ya. Shift Z lagi untuk kembali ke solid. Nah, seperti ini. Sekarang kita bisa melihat tulangnya ya. Langkah berikutnya adalah kita ke object mode. Kita klik meshnya ya. Jadi mesh ini kita akan parent. Jadi mesh ini anggaplah daging gitu ya, daging. Terus kemudian di dalam daging itu ada tulangnya gitu. Jadi mesh ini akan dipengaruhi oleh bond ini ya. Jadi kita di klik pertama kali ini itu adalah meshnya dulu, tahan shift, terus kemudian klik bondnya. Jadi bond ini klik paling terakhir ya. Terus kemudian kita pindah ke pose mode, atau langkah cepatnya Ctrl Tab. Nah, gitu, ini ada pose mode. Nah, kita tahan shift, klik bondnya. Nah, seperti ini. Terus kemudian tekan Ctrl P, Ctrl P. Terus kita pilih bond ini ya. Nah, kita klik. Sekarang kita balik lagi ke object mode gitu. Nah, sekarang ketika sudah di parent antara object mesh dengan bond, jangan lagi kita menggeser meshnya, memindahkan atau scaling atau melakukan transformasi apapun ya, jangan seperti ini ya. Ini sudah di parent, ada garis putus. Tapi sekarang kita harus klik bondnya, tekan G untuk menggerakkannya. Jadi dia sudah ikut ya, sudah parent di sini. Terus kemudian kita balik lagi ke edit mode ya. Kita akan membuat bola ini nanti akan memantul ya. Kita praktekkan di bouncing ball, jadi dia akan bergerak
ke atas ke bawah gitu, ke atas ke bawah memantul begitu. Kemudian di situ ada 12 prinsip animasi, yaitu straight and squash-nya kita buat menyusut dan melar gitu ya. Nah, kita akan buat controllernya ya, bantuan dari bone ini. Nah, ini sekarang kita masuk edit mode ya, klik bone ini yang saya beri nama rig, terus ke edit mode, terus di ujung sini kita klik, kemudian tekan E untuk extrude di sumbu Z, geser seperti ini. Sekarang kita sudah punya bone satu lagi nih baru, terus kita beri nama, kita pilih ini icon bone properties ya, klik, terus kita kasih nama ini untuk controller stretch-nya ya, melar gitu, stretch ya, kita kasih nama ini, enter. Langkah berikutnya ini kan kita balik ke pose mode ya, ini kita tekan G untuk geser, grab gitu. Nah, ini kita mampu mempengaruhi bone stretch ini, bone kedua ya. Nah, sekarang kita harus putusan parentnya, kita balik ke edit mode ya, begini, balik ke edit mode, terus kita tekan ALTP, terus pilih clear parent. Nah, sekarang kalau kita ke pose mode, bone yang pertama ini tidak bisa mempengaruhi bone kedua, sama ini pun tidak bisa mempengaruhi bone yang pertama, namun mereka satu bagian ya. Kita balik lagi ke edit mode. Nah, sekarang kita akan membuat bone ini, bone stretch ini, kita beri nama stretch-nya. Ini kita akan jadikan controller sebagai stretch-nya. Jadi bone, kita masuk ke pose mode ya, kita klik bone yang pertama, terus klik di sini bone constraint properties, terus pilih stage 2 ya. Nah, ini kita arahkan targetnya untuk ini bone rig, terus kemudian targetnya ini kita ganti ke stage ya, maksudnya ini stage ini adalah bone yang kedua ini ya. Jadi dia sekarang bisa mempengaruhi untuk stage-nya bone pertama gitu. Sekarang kita tekan G ya, seperti ini. Tapi bone yang pertama bisa stretch tapi tidak bisa mempengaruhi bone yang kedua. Kita tekan G ini seperti ini. Jadi ini untuk controllernya nanti, pipih dan melar gitu ya. Nah, ini udah selesai. Kemudian kita buat lagi bone baru untuk controller rotasinya, karena kan bola kan kalau bone simbol itu jatuh terus dia berputar ya, rotasi ya. Kita buat lagi bone di sini di pusatnya ya, kita buat di tengah-tengah objek mesh UV sphere ini. Di sini ada pivotnya ya, ini saya klik adalah objek mesh UV sphere. Kita pindahkan 3D cursornya ke dalam pivot ini ya, shift S, terus kursor arahkan ke cursor to selected. Nah, di sini tengah-tengah ini. Nah, kita akan tambahkan bone di sini. Posisinya kita klik bone, terus kita klik edit mode. Nah, sekarang kita tambahkan shift A. Nah, ini bone-nya sudah tambah lagi ya. Nah, ini ada bone-nya tapi tidak terlihat, jadi kita ke sini, lihat properties in front ya, ini udah aktif. Kita tekan shift Z untuk wireframe. Nah, ini ada bone baru di sini. Ini kita scaling dulu ya. Nah, ini jangan salah nih, ini di, nah yang ini nih. Nah, ini kita scaling ke tengah sini ya, seperti ini. Nah, sekarang fungsi dari bone yang baru ini ketiga ini untuk rotasi. Jadi kita beri nama bone ini rotate ya, untuk rotasi gitu. Dan bone ini mempengaruhi kedua bone yang lainnya gitu. Jadi bone
ini, bond 1 dan bond 2 nya dipengaruhi oleh bond yang ini, bond rotasi. Jadi sekarang langkahnya klik bond yang pertama nih yang sudah kita beri nama rig, tahan shift, terus ini posisinya ada di edit mode ya, tahan shift, klik bond yang pertama, bond yang kedua, terus terakhir bond yang center ini yang di pusat, kita klik tahan shift. Nah seperti ini, tekan Ctrl P, terus pilih keep offset. Nah sekarang kedua bond ini dipengaruhi oleh bond yang ketiga ini ya, bond rotasi, dia bisa mempengaruhi semuanya. Nah kita ke post mode ya, sekarang kita coba geser, nah G atau rotasi ya, jadi dia mempengaruhi semua bond yang ada di sini. Nah ini kita nanti kita jadikan sebagai controller untuk rotasinya ya. Ini untuk stretchnya. Nah satu lagi kita akan buat bond untuk move-nya, pindah lokasinya ya, ke atas dan ke bawah atau bergeser ke kanan dan kiri gitu. Kita balik ke edit mode ya. Kemudian di sini bagian sini kita extrude di sumbu Z, Z. Nah ini bond yang terakhir ini kita akan peruntukkan untuk controller move-nya ya, grab-nya. Nah dua bond ini dipengaruhi oleh bond yang tengah ini yang kecil. Nah sekarang bond yang ketiga ini, bond rotasi ini, kita pengaruhi ke bond yang terakhir. Nah bond move ini, kita tekan Ctrl P, pilih keep offset. Nah secara otomatis bond ini mempengaruhi semua bond yang ada di atasnya gitu. Kita coba ke post mode, klik yang bond bawah ini ya, terus kita grab. Nah ini terpengaruh semua, tapi dia tidak pengaruh. Ini juga tidak bisa mempengaruhi, yang ini juga tidak bisa, tapi dia bisa mempengaruhi semuanya gitu. Ini fungsinya untuk grabnya ya, bergeser. Ini nanti untuk rotasinya yang tengah ini, kemudian yang ini untuk stretchnya. Nah kemudian sekarang kita akan buat custom shape-nya ya untuk controllernya. Yes, kita sekarang berada di object mode ya, object mode. Kita tambahkan circle. Nah di sini circle. Terus kita klik bondnya, terus kita tekan Ctrl Tab untuk ke pose mode, tekan Shift Z untuk wireframe, kita pilih yang bond tengah ini, pusat bond ini. Terus di sini bond yang tengah ini kita pergi ke bond properties ya, di sini. Nah ini bond properties gambar tulang ini. Terus ada di sini viewport display. Nah ini ada custom object ya, objek. Nah ini kita arahkan ke objeknya ini, circle tadi ya, kita pilih. Nah gitu, ini kita buat custom. Sekarang kita edit dulu ya. Nah ini saya scaling dulu, terus kemudian saya masuk ke edit mode, baru saya scaling ulang. Nah kira-kira seperti ini. Terus karena ini untuk rotasinya, saya akan buat tanda panah gitu ya, tanda panah bantu. Di sini saya hapus. Nah, ini saya hapus. Terus di sebelah sini, nah ini saya hapus juga. Ini akan saya buat extrude. Ini tanda panah ya. Seperti ini. Sekarang kita bisa lihat. Nah ini, nah jadi ini untuk controller rotasi ya. Ini udah jadi nih. Nah kalau sudah, kita balik lagi ke object mode, terus kita delete aja.
Nah kalau sudah di delete kita tidak bisa rubah lagi ya, karena sebenarnya sudah hilang. Untuk rotasi sudah. Kemudian untuk oh ini stretchnya ya, pun yang atas ini kita buat lagi circle. Terus kita nanti akan buat tanda panah ke atas dan ke bawah, berarti kita butuh 10 RTK 10. Nah, terus kita klik bond, terus kita ke pose mode, control tab, klik yang ini, terus pergi ke bond properties, kita arahkan ini custom objeknya ke sini. Nah ini kita buat seperti tanda panah gitu ya. Coba kita lihat lagi. Nah ini kurang geser. Iya, kita harus masuk ke edit mode ya untuk gesernya. Nah edit mode, nah ini baru bisa geser. Nah sini, nah ini cukup nih, tapi terlalu panjang ya, jadi kita scaling di sumbu Y, SY. Kita lihat lagi. Oke, ini kurang, tambah lagi. Ini kita rapikan lagi. Kita lihat. Nah ini terlalu jauh, kita geser lagi. Edit mode A. G. Nah disini cukup ya. Kalau sudah, ini kita bisa delete ya. Sekarang bondnya sudah jadi kita custom ya untuk controller. Tapi kalau kita klik mode, dia ini aslinya bond. Terus sekarang untuk move nya ya, ini grabnya nih yang bawah kita buatkan juga plan aja deh. Plan, kita ke pose mode, pilih ini, plan, diganti ini untuk move. Object mode, terus kita ke edit mode. Ini kita rotasi Y 90, R Y 90, RX 90. Nah terus ini kita buat untuk menggeser ya, move nya, control move. Kalau sudah, ini kita delete aja. Nah gitu. Sekarang kita coba di pose mode. Ini harusnya lebih ke atas lagi sedikit. G, Y. Nah di sini. Ini kalau sudah, kita hapus. Terus untuk yang bond yang ini tengah, ini kita pindahkan ke layer yang berbeda. Nah seperti ini. Nah ini sudah jadi nih. Sekarang kita coba ke pose mode. Ini untuk stretchnya. Oke, ini untuk rotasi. Ini rotasi tidak terlihat ya, jadi kita coba
view material. Nah, pause mode, klik bondnya, pause mode. Nah, ini untuk rotasi. Ini untuk stretchnya G. Ini untuk grabnya, pindah dia ya, atas. Nah, seperti itu.